Jesus hangs on the middle cross. The spotless Lamb of God is carrying the unbearable weight of sin. The sky darkens. The earth trembles. Father, into your hands I commit my spirit. His head bows. His final breath is drawn. They lay his body in a borrowed tomb. They seal it with a heavy stone, and they guard it with Roman soldiers. This feels so final. It feels like the end. It feels like there's no coming back from what just happened. But on the third day, the dawn breaks and shatters the silence. The angel descends and rolls the stone away. The guards collapse to the ground like dead men. And the same Jesus who was crucified and buried fulfills his promise. What the prophets foretold in ages past, and with all of heaven bearing witness, by the power of God, Jesus walks out of the tomb alive. This is Jesus, the risen King of Kings, the living Lord of Lords. He is the triumphant Savior, the one who has broken the chains of sin and death. And today, with believers from all over the world, we declare that this is indeed the defining moment that will echo throughout all of eternity, because the life, the death, and the resurrection of Jesus changes everything. Cause I feel like God is shining a light on me. The reason why I talk real big like I do is cause I feel like God is shining a light on me. Yeah, and I'm not saying that everything is perfect, but I feel like God is shining a light on me. So even when it gets tough, I'ma keep my head up because I feel like God is shining a light on me. I know you'll see it. I know you'll see it. God thought that I was working, even though I don't deserve it. And I see it. Oh yeah, I see you. And I'm telling you they watching you. I know you see it. I know you see it. God thought that I was worth it. Yeah, and I see it. Oh yeah, I see it. And I'm telling you they watching you. The reason why I won't big step like I do is cause I feel like God is shining a light on me. The reason why I talk real big like I do is cause I feel like God is shining a light on me. Yeah, and I'm not saying that everything is perfect, but I feel like God is shining a light on me. Yeah, so even when it gets tough, I'ma keep my head up because I feel like God is shining a light on me. Light it up, light it up. Put your hand with your people. Light it up, light it up. This is not a drill. Put your hand with your people. And this is how they do. Ladies and gentlemen, this is not a drill. It's the B.O.B. bounce. And it's about to get real. Let's go. It's about to get real. Let's go. It's about to get real. It's about to get It's about to get real. All my best people. Yeah, there will be blessings on blessings. The favor of the Lord must upon me. In my hands, I have more than enough. Surely goodness and mercy is following me, and my God will supply every one of my needs. Say it. Goodness and mercy is following me, yeah. Every single one of my needs. I'm not gonna worry. Hey, get it. I got I'm speaking blessings. For the rest of
This is not a drill. It's the B.O.B. bounce. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Allah kita, Tuhan kita yang luar biasa. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Yang bersuka cita boleh serukan nama Tuhan, beri tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita yang naik. Dia yang luar biasa naik ke surga. Haleluya. Mari siapkan hati, pikiran kita datang pada Tuhan. Bawa rasa syukurmu, bawa rasa sukacitamu di hadapan Bapa. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Kami bawa segala pujian kami di hadapan Bapa. Kami naikkan segala rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Mengalirlah bagi kami Tuhan. Bapakku datang
serukan namamu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Perbuatanmu sungguh ajaib, kebaikanmu selamanya, tak terhingga kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus, Kau sanggup pulihkan kami, Kau sanggup ubahkan kami Tuhan. Hiralamaya shekera, hiralabalaya shekera ratayasa, hiralalalalalalabaya shekimamara. Biar kemenangan itu bersama kami Tuhan. Shekera lamaya shekere. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang, yes Lord, Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, memulihkan yang terluka. Katakan dengan iman, Dia sanggup, Yesus. Lihatlah setiap tangan yang terangkat Tuhan. Lihatlah setiap hati yang terangkat. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu terjadi atas kami. Amin, amin. Memulihkan yang terluka, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari dengan iman katakan lebih lagi. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Biar kemenangan itu terjadi atas kami, perubahan itu terjadi atas kami. Dalam nama Yesus, dicurahkan kasih kuasa-Mu. Kami siap memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Bekerjalah atas kami dalam nama Yesus. Yang siap bersukacita pagi hari ini, katakan bersama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita. Berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Yeay. Mari terima sukacita surga daripada Tuhan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi.
curahkan bagi kami. Katakan amin. Katakan yes. Katakan hebat kau Tuhan. Haleluya. Kemenangan itu ada bersama kami Yesus. Jiwa kami terbebas. Kemenangan bersama kami dicurahkan dalam hidup kami. Yes. Bebas terlepas, kuasa mata terhempas. Nama Yesus mengatakan nama Yesus. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Ya Roh Kudus kuatkan setiap kami. Amin. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan aku. Nyanyi bersama-sama. Oh ya, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Keajaiban tepuk tangan buat anak kita. Yes, bakar setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Mari serukan tinggi. Amin. Serukan ajaib. Ya Roh Kudus penuhi. Yes Lord. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Keajaiban terjadi. Haleluya. Kau sungguh baik selamanya bagi kami Tuhan. Mari guys, mari berbalas-balasan nyanyi bersama ya. Boleh lebih suara lagi katakan. Terima kasih Tuhan. Biar Kau bakar hidup kami dengan api-Mu. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus beri kemenangan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus datanglah. Roh Kudus membakar setiap kami. Mari naikkan pujian. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Keajaiban terjadi. Keajaiban mujizat-Mu dipenuhi bagi kami Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Percaya kuasa terjadi dalam hidup kita. Nama Tuhan lebih dari sakit penyakit kita, amin. Nama Tuhan berkuasa lebih dari kegalauan kita, amin.
Nama Tuhan berkuasa lebih dari kekhawatiran, amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Yakinkan. Yang merasakan kasih Tuhan boleh angkat tangan, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Shekirala takayasi, inarala maya sakaya. Yakin kamu dari sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin kau hadir di sini, ku rasa. Kuasa-Mu lebih besar dari apapun Tuhan. Tiada yang mustahil bagi nama Tuhan. Kau lakukan perkara dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Mari lebih lagi. Serukan. Yes. Yes Lord. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
seperti, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Yes, Lord. Haleluya. Yesus engkau dahsyat, berikan sorak-sorai lebih lagi. Come on, church. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengagungkan Engkau pagi ini. Gak ada satupun karya yang gak ajaib. Dari sejak Engkau lahir, itu udah ada keajaiban. Sampai penuh keajaiban. Matimu penuh keajaiban. Bahkan hari ini kami memperingati kedahsyatanmu naik ke surga. Yes. Itu pun penuh kedahsyatan yang luar biasa Tuhan. Dan biar hidup kami pun dahsyat karena ada Tuhan di hati kami yang tinggal di dalam roh kami. Terima kasih. Berkata-kata dan berbicara pada pagi hari ini. Sehingga kami pulang, kami diperbarui roh pikiran kami di dalam anugerah karya salib Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, yang diberkati katakan. Amin, 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 amin. Sebelum duduk, kasih jabat tangan kiri, katakan begini nih. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Agak panjang, tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Ojo cuma selamat toh ya. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya, selamat pagi. Luar biasa, gak ada keajaiban. Semua katakan ajaib, 1, 2, 3. Ajaib, semua. Dari Yesus lahir sampai hari ini dia naik ke surga. Kita peringati hari ini semua penuh dengan keajaiban ya. Baik, hari ini kita mau belajar satu tema, perpisahan yang membawa sukacita. Katakan wow. Ya, Mbah Kakung, Mbah Putri kemarin sukacita enggak sih titur? Puji Tuhan, ya sukacita ya, luar biasa ya. Waktu dibawa sampai ke Panti Waloyo, belok kiri naik flyover, ada mbah-mbah yang tanya, "Loh sekarang rel keretanya di mana kok gak ono? Keretanya di bawah mbah." Berarti awake dhewe mabur ini ya, mabur, puji Tuhan. Ya, nanti kalau ada berkat bisa mabur bersama-sama ya. Minimal waktu Yesus datang kita diangkat ya. Kalau ada dana sedikit ya, anak cucu bisa apa ya, kita bersama-sama bawa mbah-mbah naik pesawat gitu ya, boleh ya. Ini city tournya naik mobil, besok naik pesawat. Yang biaya siapa? Anak dan, oh iya. Wah, Mbah Kakung, Mbah Putri senang luar biasa ya, puji Tuhan ya. Saya melihat mereka progres begitu hebat dan saya lihat anak-anak yang dancer hari ini, opening tadi progresnya luar biasa sekali. Dari yang belum bisa apa-apa dan mereka ngalami kecepatan pertumbuhan untuk melayani luar biasa ya. Oke, ayatnya ada di Lukas 24 ayat 51 sampai 53. Kita akan baca di situ ya. Lukas 24. Ada sesuatu yang menarik kita mau belajar bersama pagi ini. Ketika ia sedang memberkati mereka, jadi ini posisinya Yesus memberkati, lalu ia berpisah dengan mereka dan terangkat. Ya, mereka sujud menyembah, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita, dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. 3 dampak dari pengalaman itu, 1 sukacita, 2 senang ibadah, senang ketemu sama Tuhan. Lalu yang ketiga hidup memuliakan Tuhan. Kita enggak bahas itunya, tapi yang saya menarik ini loh, perpisahan kok bawa sukacita. Biasanya kalau berpisah itu sedih, betul gak? Berpisah dengan anak yang sebentar mau kuliah luar kota. Kita mungkin sedih ya. Berpisah dengan orang yang kita cintai, yaitu pulang ke surga, ke rumah Bapa. Kita juga sedih. Pulang, kita kunjungi anak lalu kita berpisah dengan anak kita. Saya percaya selalu ada air mata yang menetes. Apapun juga, entah itu kebahagiaan, entah itu duka cita. Selalu perpisahan itu ada rasa kehilangan, rasa gak bisa sama-sama lagi kayak gitu loh Bapak Ibu. Nah ini justru enggak. Ya,
perpisahan di sini itu membawa sebuah rahmat sukacita yang luar biasa. Makanya hari ini kita belajar tema kita perpisahan yang membawa sukacita. Nah, ayat Lukas 24 yang saya bold itu ya, sangat bersukacita. Itu disebabkan karena ada 3 hal yang saya mau share dengan cepat ya. Hal yang pertama, ada happy ending bersama dengan Tuhan. Ini yang membuat mereka sukacita. Katakan happy ending, 1, 2, 3. Happy ending. Dari Yesus mati mereka bersedih. Tiba-tiba Yesus bangkit. Menampakkan diri kepada beberapa orang murid-muridnya berkali-kali. 10 kali lebih Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Tiba-tiba baru dia ngomong, Yesus hadir. Waktu mereka ada di kapal, Yesus hadir di sana. Waktu mereka ada di ruang tamu, Yesus hadir di sana. Waktu mereka dalam perjalanan, tiba-tiba Yesus hadir di sana. Waktu mereka makan, pikiran mereka, hati mereka dibukain Tuhan, Yesus hadir di sana. Dan itu sebuah kejutan-kejutan yang luar biasa. Pada saat Yesus menampakkan dirinya setelah dia mati dan dia bangkit. Namun setelah itu, ini klimaksnya. Klimaksnya tuh di sini Bapak Ibu. Dibawanya murid-murid keluar Yerusalem, lalu Yesus memberkati. Saudara bisa bayangkan ya, saudara ada di bukit itu, kemudian waktu Yesus ngomong memberkati kita. Sing apik-apik ya kowe karo bojomu ya. Pernikahanmu diberkati ya Ngger. Wes hidupmu, anak-anakmu semua disertai Tuhan, sukses semua, aku berdoa. Baru ngomong kayak gitu terus pelan naik ke atas ya. Saya mau tanya, saya nggak bawa hadiah ya. Pertanyaannya gampang, Yesus itu naik ke surga siang atau malam? Ayo dipikir yuk, Yesus naik ke surga siang atau malam? Kok tahu Pak, Bu? Hah? Kelihatan gak? Kelihatan. Makanya kenapa kok nggak malam? Itu baru 5 meter wes gelap semuanya. Di Yesus lalu pakai HP atau apa disor-sor udah nggak bisa nembus begitu ya. Kenapa siang? Karena memang yang ini nih dunia harus tahu bahwa dia adalah Tuhan, dia Raja, dia penguasa atas segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Dia pengen nunjukkan bahwa kematian bahkan apapun tidak bisa menghalangi dia. Dia nembus langit-langit dan terlihat, puji Tuhan luar biasa. Nah kita baca yuk Lukas yang pasal 24 ayat 50 tadi, saudara baca ya. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Mereka pulang dari peristiwa itu bersukacita. Sukacita itu karena apa? Ini ayat 50 Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita coba lihat atasnya sekarang. Nanti Bapak Ibu akan mengerti kenapa ada roh sukacita yang mengubah mereka. Di tengah perpisahan bersama dengan gurunya. 24 ayat 45 sampai 48. Lalu Yesus membuka pikiran mereka. Katakan membuka pikiran. Jadi itu Yesus ngomong dulu. Sebelum ngomong, Yesus membuka dulu. Setelah membuka, dia ngomong baru terangkat ke surga. Semuanya didahului dari ayat 45. Dibuka dulu pikirannya. Sebab pikirannya kalau belum kebuka, mereka masih lihat Yesus Yesus yang hidup seperti yang kemarin-kemarin. Dibuka dulu. Sehingga mereka ngerti kitab suci. Ya. Coba lihat ayat itu, ada tertulis demikian Mesias memang harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksiku dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Sampai di situ dulu. Jadi mereka tuh seneng karena wah iki awake dhewe mau dikirim ke bangsa-bangsa. Itu salah satu sukacitanya tuh.
Sekarang kita bisa keluar dari Yerusalem, diutus lalu disertai Tuhan. Itu yang mengakibatkan mereka tuh bersuka cita luar biasa. Kata kuncinya dibuka dulu pikirannya. Agar murid-murid ngerti akan isi firman, lalu akhirnya punya iman yang benar kepada Yesus. Dibuka pikiran agar ngerti firman, lalu punya iman yang benar dalam melangkah kehidupannya. Kita perlu buka pikiran kita hari ini agar kita bisa mengerti, oh gini toh. Ternyata kehidupan benang merah kami itu seperti ini dan Bapak Ibu akan mensyukuri dan ujung-ujungnya adalah happy ending bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, ada satu cerita. Ini di masa pandemi COVID. Satu kali Tuhan itu datang dan mengizinkan setan untuk mengambil 100 orang saja. Ya, oke. Ini 100 orang udah tak siapin. Dia udah orangnya begini. Silahkan ambil orang-orang di rumah sakit, ada yang di rumah. 100 ya, 100 orang silahkan ngambil. Pada waktu selesai semuanya, setan kemudian datang kepada Tuhan melaporkan semua. Dan Tuhan udah ngerti, ternyata bukan 100 yang mati, tapi 1000 orang yang mati. Marah enggak tuh kira-kira Tuhan? Marah, dikasih 100 saja, jatahmu 100. Ini orang-orang yang udah berengkelir segala macam, udah selesai saja, ikut kamu. Yang ini jangan, tak kasih kesempatan ya. Untuk dia dekat dan mengalami kuasa firman dan kebenaran yang akan memerdekakan luar biasa. Agar mereka tumbuh dalam iman lewat proses sakit ini. Oke? Lalu tiba-tiba enggak 100 tapi 1000 yang mati. Tuhan marah. Lalu Tuhan menanyakan, lu kok jadi 1000? Setan berkata gini, iya aku cuma memang ngambil 100. Aku ngambilnya 100 seperti yang Tuhan minta dan Tuhan izinkan. Sisanya itu mati karena ketakutan sendiri. Nangkep ya? Sisanya itu gelisah, takut, cemas segala macam. Bukan saya. Saya yang 100. Yang lain itu dirasuk pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran ketakutan. Sampai akhirnya mereka nggak mengalami kemenangan, mujizat, bahkan damai sejahtera memerintah atas kehidupan mereka. Wow. Ngeri loh Pak, waktu COVID, waktu saya ada di rumah sakit 14 hari di Panti Waloyo, sendirian yang masuk semua pakai baju-baju astronot, hampir setiap detik menit itu wing, tak buka jendela itu. Wah, ambulan lari kanan kiri dari rumah sakit mana-mana. Lani setiap pagi datang ambil cucian, lalu kemudian pulang. Saya ada di lantai 5, tak buka korden. Saya menantikan Lani lewat, siapa tahu pandangan yang lirik aku. Waktu dia bayar parkir tak enteni, mengo. Dan ternyata dia nengok saya, lalu saya kayak drama Korea. Wah, saya melambaikan. Lalu dia cerita tuh, dia bener cerita. Kue ngerti ndak, kue ngono-ngono. Begitu aku belok ke kiri, aku tuh bres nangis tau ndak. Aku ndak tahu hidupmu nanti pasca ini gimana. Itu hari-hari pertama lebih ngeri lagi. Tapi puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Pikiran pernah enggak pikiran kita dibuat buntu, gelap karena masalah-masalah ini? Ya, sampai akhirnya ngambil sukacita, ngambil damai sejahtera kita. Hari ini biar pikiran kita dibukakan oleh firman dan kebenaran-kebenaran Tuhan. Pulang dengan damai dan sukacita, katakan yes. Ya, Norman Vincent pernah berkata, ubah pikiranmu dan kamu akan mengubah duniamu. Pikirannya dirubah, dunianya berubah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebahagiaan hidup Anda itu tergantung pada kualitas pikiran Anda. Itu Marcus Aurelius, dia mantan kaisar. Dia ngomong bahwa kebahagiaan kita tergantung kualitas pikiran. Kalau pikiran kita sehat, dipenuhi firman dibukakan, wah luar biasa sekali. Nah, saya mau share ini penting sekali.
kok kayaknya belum pernah dibukain beberapa hal yang sebentar saya mau share. Saya belum pernah juga mendengarkan orang khotbah ini. Jadi ini fresh, saya pun berkhotbah ini yang pertama kali saya khotbah di sini. Khusus untuk bagian ini Bapak Ibu. Tentang di mana lokasi kenaikan Yesus. Coba lihat ya, setelah Yesus membuka pikiran mereka, lalu Yesus bawa mereka keluar. Coba baca 2 dokumen penulis yang sama. Lukas 24 ayat 50 dan 51 dan Kisah 1 ayat 21. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Jadi itu antara Yerusalem kemudian dan Betania, di antaranya. Lalu penulis yang sama memberikan catatan kecil di Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem. Ini setelah Yesus naik, mereka kembali ke Yerusalem yang disebut Bukit Zaitun. Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Berarti tadi Yesus naiknya di mana? Bukit Zaitun. Itu posisi letaknya. Saya gak habis berpikir kenapa Yesus harus ada dan membawa murid-muridnya menuju ke Bukit Zaitun untuk menunjukkan kemuliaan proses kenaikannya dia. Kenapa enggak di Yerusalem? Satu. Kenapa enggak di Golgota? Lo kan keren tuh ya. Di tiang salibnya dia gini, lalu dia tunjuk, lalu zet. Dia naik ke surga. Kan keren ya. Itu tempat dia dibunuh, tapi tempat yang sama kemuliaan Tuhan itu dimuliakan ada di sana. Tapi kenapa enggak di Golgota? Kenapa enggak di kuburan? Kenapa di Bukit Zaitun? Nah itu pertanyaannya. Nah Bukit Zaitun itu ada 4 bukit sebetulnya. Enggak ada Bukit Teletabis, enggak ada. Ya. Ini 4 bukit di Gunung Zaitun. Oke, nomor 1, 2, 3, 4. Nanti akan kita lihat posisinya di mana Yesus itu naik ya. Gunung yang pertama, bukit pertama. Nama bukit ini terkenal sekali di sana. Namanya Bukit Kehancuran atau Bukit Korupsi. Gunungnya namanya Har Hamaskit. Artinya dari akar kata syakat yang artinya menghancurkan. Itu gunung yang pertama. Seorang koruptor itu disebut dalam terjemahan mereka adalah muskat. Itu koruptor. Nyambung sama maskit, yaitu kehancuran. Jadi seorang koruptor itu pasti menghancurkan. Nangkep ya, ini analisa kata ya. Mumpung masih pagi jadi belajar dikit gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat apakah di perjanjian lama ada cerita soal ini? Yes. Daud pernah mendaki gunung ini. Gunung kehancuran ini. Sambil nangis. Makanya gunung ini namanya gunung kehancuran. Nanti kalau ke sana enggak usah naik ini. Saudara nanti saya takut nangis. Karena capek dan laparnya kan gitu ya. Daud nangis di sana. Berselubung kepalanya. Berjalan tanpa kasut. Juga seluruh rakyat bersama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya. Mereka mendaki sambil nangis. Kenapa? Ada pemberontakan anaknya. Ada koruptor yang bergerak menghancurkan negara ini. Nangis naik ke sana. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-7. Salomo mendirikan pengorbanan bagi Kamos. Dewa kejijikan, sembayangan orang Moab. Di gunung di sebelah timur Yerusalem. Sebelah timur Yerusalem itu mana? Bukit Zaitun. Bukit yang mana? Bukit gunung daripada kehancuran atau koruptor itu. Dan disitulah itu bukit yang pertama. Itu nomor 1. Nomor 2. Bukit kedua namanya Skopus. Itu di bagian utara. Tadi timur, ini utaranya. Puncak utara namanya Har Hatzovim. Dari kata Zovim atau Zavah.
artinya melihat, mengintai, memandang. Dan di bukit itulah Tuhan Yesus lihat kota Yerusalem, kemudian nangis. Yesus duduk di atas Bukit Zaitun. Ini yang mana Bukit Zaitun yang mana? Ya. Terus kemudian lalu menangislah. Ya, ketika Yesus telah dekat dengan melihat kota itu, ia menangisinya. Itu di Bukit Gunung Skopus. Nomor 2, melihat terus nangis. Tadi yang pertama hancur. Yang kedua melihat terus nangis. Nomor 3, saya mau cerita ini nanti saudara akan ngerti pola Alkitab yang sedang mau dibicarakan itu kemana sih. Ketiga, ada gunung namanya Gunung Pengajaran, Har Hazeitim. Puncak utama disitulah Yesus mengajar. Ada pengajaran khususnya tentang akhir zaman di Matius 24-25. Itu ada di Bukit Zaitun. Lihat 24 dari kitab Matius ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, yaitu di gunung yang ketiga ini, datanglah murid-muridnya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Lalu Yesus ngajar tentang akhir zaman, itu di sini. Puncak keempat yaitu Gunung Askezion. Dalam terjemahan Ibrani, Ma'aleh Hazeitim. Yang arti dari kata ini akar katanya aliyah. Ma'aleh, aliyah itu artinya kenaikan atau pendakian. Dan disinilah posisi Yesus naik ke surga. Nangkep Bapak Ibu? Jadi ada berapa bukit? Ada 4 bukit di situ, ya. Saya akan undang volunteer bisa keluar, bisa memperagakan 4 gunung ini, biar teman-teman bisa tahu akan hal ini ya. Yes. Next, ya. Yang pertama, gunungnya tadi apa? Gunung Har Hamashkit. Itu adalah gunung apa tadi? Kejatuhan, koruptor, kehancuran. Saya catat ini. Ini kayak simbol, maju 2 langkah. Nah, simbol bagaimana kita hancur dalam dosa. Simbol bagaimana kita rusak-rusaknya. Simbol kita hidup dalam semua nafsu bejat masa lalu kita. Kita hancur, kita kayak koruptor, mencari keuntungan diri kita sendiri dan kita jahat di mata Tuhan. Itu gunung yang pertama. Gunung yang kedua, kemudian Tuhan melihat dari surga, dia lihat hidup Anda. Maju aja gak apa-apa. Dia lihat hidup Anda yang sakit, hancur, berkeping-keping, hidup dalam dosa. Tuhan lihat. Masih seger gak ingatan saudara tentang Hagar? Ya, Hagar itu kan keluar dari nyonyanya posisi hamil. Diusir nyonyanya. Waktu dia sampai di satu tempat, Tuhan ngomong, berbicara sama dia. Ya, kamu harus pulang ke rumah mamamu, ke rumah nyonyamu, biar kamu ditindas di situ. Karena anak yang lahir nanti akan menjadi anak yang besar, menjadi bangsa yang besar. Kamu harus balik di sana. Lalu di situ ada mata air dan Hagar berkata gini, waduh, aku ada di sini melihat Tuhan yang sedang melihat aku. Wow. Ternyata di tengah kehancurannya Hagar, gak sendiri, dia sedang melihat Tuhan yang sedang melihat dirinya. Saudara gak dibiarkan hancur sendiri. Tuhan sedang melihat hidup Anda. Amin. Nomor 2. Nomor 3, maju ke depan. Har Hazeitim. Di mana Tuhan itu mengajar. Kasih firman-Nya. Makanya harus dibuka dulu pikirannya. Tuhan ngajar kembali tentang nubuatan-nubuatan yang ada. Itu yang mengawali semua sebelum dia naik ke surga. Begitu semua udah open, Tuhan ajar, iman timbul. Mereka pulang dengan sukacita. Wow, maju dikit. Pengajaran firman, Alkitab berkata itu kayak madu di mulut kita.
dicicip seperti madu yang manis luar biasa. Firman Tuhan itu jawaban hidup Anda. Firman pengajaran itu kekuatan kita melangkah dalam semua kehidupan kita. Dan yang terakhir, ma'aleh hazaitim, maju lagi. Tuhan membawa kita pada kenaikannya. Ini Yesus naik ke surga. Yesus naik surga di gunung ini. Dan dia rindu satu kali kelak Anda juga akan naik bersama-sama dengan dia. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan juga pengen hidup Anda hari ini ngalami kenaikan. Kualitas hidupmu makin naik. Gitu loh Bapak Ibu. Enggak gitu-gitu aja. Atau malah kita masih hidup di gunung yang pertama. Aduh kasihan banget. Tuhan pengen agar saudara enggak tinggal di gunung yang pertama. Terus menerus pindah ke gunung kedua. Sadari ada Tuhan yang sayang. Sadari ada Tuhan yang melihat Anda. Sadari ada kuasa kasih Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Jangan cuma sadar saja. Dengar firman-Nya. Dengar pengajarannya. Pegang firman-Nya. Hidupi firman-Nya. Dan rasakan bagaimana hidup Anda next level bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman kita. Thank you guys. Silakan kembali. Nangkep ya, nangkep ya. Wow. Saya begitu dapat ini, wow. Dahsyat Tuhan luar biasa, firman-Mu. Ternyata ini enggak pernah dibuka dan saya belum tahu waktu itu. Begitu kebenaran itu mengajar, kita tuh kelihatan bodohnya enggak tahu apa-apa. Aku tuh bodoh Tuhan enggak ngerti apa-apa. Ternyata Engkau sangat mengasihiku dan bukan sekedar hanya melihat tapi enggak turun. Enggak, dia melihat, dia turun. Ini anak ini kok mesaki. Dia protes karena jawabannya benar. Diundang ke Jakarta. Dah, kamu besok kuliah tak biayai beasiswa ke? Kok tahu ya? Itu yang baru viral hari-hari ini ya. Udah jawab benar, disalahkan malah dipotong nilainya 5. Sementara ada grup yang lain kemudian jawab nilainya ditambah 10. Wah dia MC bisa ngomong sebentar. Oh bisa silakan, dia protes di situ. Tuhan lihat. Tuhan bukan sekedar lihat. Bukan sekedar rame di medsos Bapak Ibu minggu-minggu hari-hari ini. Tapi dia turun tangan. MPR saja turun tangan. Apalagi Tuhan kita yang sayang sama kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya. Dia nggak puas hanya melihat Anda baik. No. Dia nggak puas hanya melihat Anda baik, fine, baik, sehat-sehat saja. Enggak. Tapi Tuhan pengen menaikkan lagi hidup Anda daripada hari ini. Itu targetnya Tuhan. SGS Tuhan pengen menaikkan semua. Daripada yang SGS yang lama. Tuhan pengen bawa kita. Doakan kita sedang mengurus pelistrikan kita menjadi 3 pas sebentar. Kemarin udah deal, ini ada surat perjanjian udah ditanda tangan, nanti akan dibawa, doain biar 1 bulan ke depan akan ada apa Pak? Alat baru di sini, lalu daya yang kita ini ada 22.000 watt, kita akan naikkan jadi 53.000. Wow, persiapan untuk apa sih? Oh wes siap. Listriknya udah support. Oh berarti LED-nya oke lah. Oh listriknya udah siap. Udah yang ini oke lah jalan semuanya. Tuhan pengen agar SGS enggak begini saja. Puas lihat Tuhan bekerja. Begini-begini aja enggak. Tapi juga kita meningkat dalam kehidupan, kerohanian, pelayanan apa saja. Ada kualitas yang meningkat. Katakan amin. Ya. Senggol kanan kiri katakan ayo meningkat kualitas hidupmu. 1, 2, 3. Meningkat kualitas hidup Anda ya. Kenaikannya membawa perubahan dalam hidup Anda. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, percayalah semua berakhir dalam kemuliaan dan di mana nama Tuhan dipermuliakan. Endingnya happy ending. Kalau belum happy berarti belum ending. Jadi sampai ending dulu baru bisa happy. Ini nomor 1. Nomor 2. Ada janji dan harapan yang pasti. Ada janji.
Makanya mereka tuh pulang dengan sukacita luar biasa. Tahu orang nikah Bapak Ibu? Waktu mereka masuk di gereja, tegang-tegang. Bahasa Bataknya tegang-tegang. Tahu tegang? Tegang dan megang. Mempelai. Jalannya kaku banget. Tapi begitu proses selesai, lalu kemudian janji nikah diucapkan, didoakan, lalu kemudian sungkem, selesai wajahnya senang luar biasa. Kenapa? Udah selesai. Ada janji yang dibawa pulang oleh kedua mempelai ini. Coba lihat Yohanes 14 ayat yang kedua. Ini janji Tuhan, ngomongan Tuhan waktu malam terakhir. Malam terakhir itu di Yohanes pasal 13. Yohanes 13 itu Yesus basuh kaki murid-muridnya. Lalu pasal 14 bicara tentang ini nih. Bicara tentang ini. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ. Lihat, ini Yesus udah ngomong. Nek aku nanti pergi, kamu tahu jalannya ke sana. Gitu. Kata Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Tuh lihat, pikirannya kan masih buta. Betul gak? Tuhan ini mau pergi mana sih? Kok pamitan mau pergi kemana? Ternyata itu kebukanya kapan? Kebukanya kapan? Waktu Yesus mau naik ke surga, dibuka pikirannya soal ini. Makanya mereka pulang dengan sukacita karena mereka pegang janji ini Bapak Ibu. Mika 7 ayat 11. Waktunya akan tiba, tembokmu akan dibangun kembali. Pada waktu itu negerimu berkembang. Oh, that will be a day. Itu akan menjadi hari yang luar biasa. Yuk katakan hari yang luar biasa. 1, 2, 3. Biar itu terjadi hari ini. Oh, Anda pulang nanti berkata, oh ini hari yang luar biasa. Bukan karena libur, bukan karena gaji, bukan karena apapun. Tapi karena pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan buka firman-Nya bagi kita. Dan kita berkata ada janji dan harapan bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat kita yakin dan percaya akan masa depan. Waktunya akan tiba. That will be a day. Saya berdoa itu terjadi. Saudara yang sedang sakit menunggu kesembuhan, that will be a day. Waktunya akan tiba. Kalau saudara sedang mengangsur dan banyak cicilan dan banyak sekali persoalan soal finance, ada kata-kata iman yang timbul dari firman yang masuk di hati kita. Aku percaya satu waktu selesai semua. Tidak tahu kapan selesai. Selesai bersama dengan Tuhan. Lihat endingnya, sukacita luar biasa. Kehidupan Tuhan, kehidupan kita selalu ada protek dan penyediaan dari Tuhan. Itu yang mengakibatkan kenapa kenaikan Tuhan menjadikan sesuatu sukacita yang luar biasa di hati murid-murid. Karena murid-murid pegang janji dan firman-Nya. Ada satu cerita, ini gereja Bapak Ibu di Sunda. Tahulah Sunda kayak apa ya. Gereja kan sangat susah didirikan di sana. Ini gereja kecil-kecil di dalam kampung. Jalannya tuh nggak besar-besar banget gitu. Jalan ini adalah tanah milik orang. Jadi kalau dia jemaat itu mau ke gereja harus lewat tanah orang lain. Karena gereja ini nggak punya jalan waktu itu. Mereka berdoa, nego sama yang punya nggak dikasih. Yang punya memang agak sedikit kolot dari kepercayaan yang lain. Tahu ini Sunda ya. Nah mereka berdoa tetap nggak bisa. Malah apa? Malah itu dipagar sekarang cuma dikasih pintu. Jadi semua orang yang masuk mau ke gereja harus permisi, punten, selamat pagi. Kalau dibukain ya baru dia lewat. Mau ke gereja Pak numpang lewat, selalu kayak gitu tuh. Kan ya risih kan. Lama-lama dikasih speaker. Dangdut kalau pagi.
Pas ke jam ibadah, speakernya denger ke. Sana haleluya, wah sini dangdutan koplo, wah itu yang terjadi. Mereka berdoa, ini orang-orang ini setia luar biasa. Tetap pegang janji Tuhan. Percaya kita punya gereja yang tidak direcoki. Kita percaya Tuhan akan bela kita. Itu terus didoain terus Bapak Ibu. Pegang janji Tuhan. Sampai satu kali. Ibu yang punya ini malam hari itu gak bisa tidur. Mimpi. Ditekak orang. Ditekak orang. Lalu orang yang dekat itu ngomong gini. Tanah yang di belakang ada jalan yang harus kamu urus. Jalan ini dolen, jual. Untuk akses orang-orang yang ada di belakang. Mesake, kasihan orang-orang itu. Jual, jual ya. Jual, bojoku jual, jual enggak. Sampai dia tuh mengikut, sampai dia tuh teriak-teriak. Itu menurut cerita Bapak Ibu. Lalu dia cerita sama suaminya, Mas itu kan persis siapa? Pilatus ya. Ya toh? Mas aku dapat mimpi. Orang ini luar biasa. Mimpinya menakutkan sekali buat aku. Mbok dilepas Thomas. Ya kan? Itu istrinya Pilatus kan. Ini sama Bapak Ibu. Hampir sama ceritanya. Tapi yang ini ditekak sampai ditekak gitu. Ngomong sama masnya. Ya terus piye no? Ya dijual aja. Kan udah ditawar sama gereja. Udahlah kasihkan sama gereja aja. Tahu nggak? Akhirnya tanah itu dijual dengan harga di bawah standar. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Waktunya. Ngomong kalau kanan kiri suami istri waktunya akan tiba. Mas 1, 2, 3 remet tangan nih. Tiba waktunya. Selesai. Amin. Amin. Gede ke anak susah. Mas, tiba waktunya rampung. Kita lihat nanti anak kita jadi orang hebat. Tiba waktunya Mas, selesai. Memang ada mendung tapi tiba waktunya pasti akan ada pelangi. That will be a day. Waktunya akan tiba. Ketiga yang terakhir. Ada kuasa dan penyertaan Tuhan. Itu yang membuat murid-murid pulang dengan sukacita karena ada kuasa dan ada penyertaan Tuhan yang diberikan di sana. Mari kita baca Lukas 24 ayat 51. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah. Katakan berpisah. Nah, kata berpisah itu dipakai kata apokoreo. Apokoreo itu artinya meninggalkan tapi dengan tujuan yang mulia dan baik. Keren ya. Ditinggal untuk tujuan yang mulia dan baik. Ini menandakan bahwa perpisahan Yesus dengan murid-muridnya adalah sebuah awal yang baru. Perpisahan yang tidak menakutkan dan menyedihkan. Tapi perpisahan yang menggembirakan. Kenapa? Karena Tuhan janji memberi kuasa. Bahkan kuasa ini menyertai dimanapun mereka berada sampai ujung bumi. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Teman-teman boleh siap. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Ia menyertai kamu. Ia menyertai kamu. Kamu ganti saya. 1, 2, 3. Ia menyertai saya selama-lamanya. Ia menyertai kamu dan ia akan diam di dalam. Perjanjian lama itu Roh Kudus datang. Tapi kalau orang ini gak berkenan Roh Kudus mundur. Ya, lihat Simpson, lihat hakim-hakim, lihat orang-orang perjanjian lama. Roh Tuhan ada padanya. Tapi begitu dia berdosa, Roh Tuhan undur daripadanya. Tapi perjanjian baru berubah total, menetap. Menetap. Menyertai kamu dan diam di dalam kamu.
Aku akan mengirim kepadamu, pasal 24 ayat 49 Lukas. Apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi. Diperlengkapi itu kayak dikasih pakaian tentara. Pakaian tentara. Tahu ya pakaian tentara? Anaknya Andi, siapa tuh? Lupa aku. Jose sini. Saya kasih contoh nih. Diperlengkapi itu gini Bapak Ibu. Sini Jos, kamu kelas berapa sekarang? Kelas 9. Kelas 9 ya. Kakak sini dong. Suaranya udah remaja. Mau akhil balik ya. Dulu dia kayak begini nih. Begitu diperlengkapi itu gimana? Dipersenjatai. Yakin enggak kalau orang ini Jose, betul ya Jose ya? Dikasih pakaian polisi, suruh berdiri di depan terminal, lalu ngatur dan nyetop tronton, sopir berhenti gak kira-kira? Kenapa? Pakai pakaiannya polisi atau DLJN atau apa kan gitu yang punya kuasa dan pangkat. Tapi coba kalau dia gini di terminal lalu nyetop, mau enggak ada yang berhenti? Enggak mau. Malah ditelepon. Pak, ini ada orang gila. Nyetop. Ini contoh ya. Satpol PP datang malah dia diangkut. Kan gitu kan? Dipersenjatai itu dilengkapi itu begini. Oh yo pas ini lebih panas ya. Jos, pakai dong Jos. Cocok Kindi. Pegang. Oh double. Aduh enak loh. Bapak Ibu dengar baik-baik. Diperlengkapi itu kayak begini nih. Nangkep ya. Kita bukan siapa-siapa. Orang lihat bukan Anda lagi. Tapi orang lihat yang menyertai Anda nih. Amin ya. Inilah Roh Kudus yang memperlengkapi Anda. Bukan jadi Jose yang lama. Bukan Anda biasa-biasa. Anda tuh paling menakutkan hari ini. Kalau ada Roh Kudus. Setan itu takut. Dulu tuh saya takut. Rumah kami itu di Grogolan. Itu dapurnya mencit pojok. Begitu selesai bawa piring. Taruh rompiang melayu aku. Papa kasih lampu tuh ben ngirit ya. Saya meli kan gitu Bapak Ibu. Wah saya takut minta ampun. Dulu kalau ngusir setan ada yang kerasukan. Takut luar biasa. Sekarang menjadi orang yang ditakuti di kerajaan kegelapan. Dan itulah saya dan saudara hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Thank you. Saya kayak belakang. Taruh situ aja ya. Makasih ya Jos. Roh Kudus. Kau mulai. Tombo aku. Bayar mesin kopi papahmu lah. Thank you ya Jose, luar biasa banget. Dia tuh gambar, desain segala macam udah pinter loh dia tuh. Keren luar biasa. Roh Kudus akan mempersenjatai kita dalam segala medan pertempuran hingga kita menang di dalam kasih anugerah Tuhan kita. Bukan kita, tapi karena Roh Kudus yang memberikan kemenangan. Kita enggak 10 hari sih memang, tapi saya berharap dari Senin sampai Jumat, so bisa bergabung di sini. Nanti ada Pastor Koni akan share buat kita. Lalu ada Pastor Baskoro dari Semarang akan share buat kita. Dan beberapa teman-teman yang lain akan share. Hadir setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6:30 di tempat ini. Kita mau diperlengkapi lagi, diurapi lagi. Dan mengalami, terutama mengalami perjumpaan. Ya, terakhir saya mau ngomong begini. Tuhan tidak sekedar meninggalkan engkau dengan tangisanmu di bukit kehancuranmu. No. Hari ini dia sedang melihat. Hari ini dia sedang berkata-kata. Memelukmu. Dan yang terakhir dia sedang ingin. Kalau dia dipermuliakan, kau pun dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo bangkit berdiri bersama-sama. Kita hampiri tahta Tuhan. Dan kita katakan bersama-sama satu lagu. Yesus ditinggikan.
Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Kau dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus. Sekali lagi, Yesus engkau ditinggikan. Mari pandang seperti murid-murid memandang Yesus. Yesus memberkati murid-muridnya. Lalu dia naik ke surga. Murid-murid pulang dengan sukacita. Karena firman yang digenapi. Semua janji dan harapan yang digenapi. Katakan bersama, datanglah sekarang. Datanglah. Haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan. Kuasa-Mu urapi. Ya Rabalabata, ya Rabalabata. Tuhan melihat di gunung kehancuran-Mu. Buka hati, pikiran kita, dan izinkan Tuhan ambil alih. Dan kau pulang berkata, ini hari besar, the great day buat kami, hari yang besar. Hari yang luar biasa Tuhan. Ini dengan api Roh-Mu. Sekali lagi, datanglah Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi sekarang. Datanglah, datang. Tuhan lihat kau ada di gunung kehancuran itu pagi ini. Tuhan lihat hidupmu, nikahmu, ekonomimu. Dia melihat dan dia ingin berkata, dan dia ingin bawa naik pada hari ini. Katakan Roh Kudus. Kudus, kaya baba tak kaya baba. Bawa naik Tuhan, bawa naik level. Datang Roh Kudus, persenjatai kami, persenjatai kami Tuhan. Haleluya, datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu.
besar, hari yang luar biasa. Kaya la 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 mata kaya la 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 la. Naya takara mata. That will be a day. Waktunya datang. Ayo ucapkan bersama sambil lihat dengan iman. Waktunya datang. Pemulihan terjadi. Demi nama Yesus kami percaya Tuhan. Kau bukan sekedar melihat kami di gunung kehancuran. Kau tidak mungkin menutup mata saat kami sedang sekarat hari ini. Engkau melihat kami. Kau lihat anak kami. Kau lihat ekonomi hidup ini. Dan engkau turun tangan buat ini semuanya. Dan engkau menyatakan namamu luar biasa. Di tengah tempat ketinggianmu. Engkau turun menolong. Dan engkau pulang membawa kemenangan. Dan kami pun akhirnya next level dan ditolong naik pada ketinggian yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Menyejukkan, mengajar, menemplak, menasehati, mengingatkan kami. Betapa besarnya kasih Bapa kepada kami. Cinta-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Sampai Kau memberikan, memperlengkapi kami dan meninggalkan Roh yang kudus bagi kami. Terima kasih. Kami yakin dan percaya kehidupan kami berubah. Dan that will be a day akan terjadi. Waktunya itu akan tiba. Kesembuhan, pertolongan, mujizat terjadi. Kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan minggu-minggu ini. Kami melihat kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Atas semua karena Tuhan kami yang hidup luar biasa. Tuhan memberkatimu dan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan engkau kasih dan damai sejahtera. Pulang dan terima berkat kasih anugerah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, yang diberkati katakan bersama. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kiri and shalom ya.